Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Langit membawa Jingga kembali masuk ke dalam ruangannya. Sejak tadi, dirinya cukup peka melihat ekspresi wajah Jingga yang seperti menahan sesuatu. Terlebih ketika ia melihat kening Jingga terluka dan leher yang memerah. Ia menghela nafasnya kasar ketika sudah duduk di sofa. "Om mau ngapain ngajak Jingga ke sini? Katanya mau skors Jingga, kok malah diajak ke sini? Om gak mau unboxing Jingga kan?" tanya Jingga sedikit memanyunkan bibirnya. Cetak. "Aduh, sakit om," pekik Jingga dengan sedikit berkaca-kaca karena baru saja langit menyentil keningnya. Bukan tepat di tempat yang luka, namun tetap saja sakit. Batin Jingga. "Kenapa kamu begitu hobi membuat kerusuhan? Om kan lihat sendiri, bukan Jingga yang mulai, mereka duluan," serunya tak terima. "Kamu yang membuat mereka berpikir begitu. Harusnya kamu bisa sedikit lebih lembut jadi perempuan." "Jingga, aku tidak mau menyalahkan siapapun karena kalian sama-sama salah," kata langit menghela nafasnya berat. "Jingga juga nggak minta dibelain sama om," pekiknya kesal dengan mata berkaca-kaca. "Jingga, ini demi kebaikan kamu. Tidak semua orang bisa mengerti kamu. Tidak semua bisa menerima sifat kamu. Kamu yang harus bisa menyesuaikan diri kamu. Kamu harus bisa berperilaku baik di depan orang agar orang tidak menilaimu buruk. Jingga nggak butuh penilaian dari orang, dan Jingga nggak peduli dengan mereka," sungut Jingga mengepalkan tangannya dengan kuat. Penilaian? Apakah Jingga masih butuh penilaian itu? Bahkan dari orang tuanya sendiri pun tak bisa ia dapatkan. Bundanya masih terus menilai Biru yang terbaik, meski dirinya sudah berusaha sebaik mungkin. Bunda memang sudah ingat dan mau berubah, namun Jingga tahu bahwa kesembuhan belum 100%. Jingga masih sering mendengar Bunda menangis dan memanggil nama Biru bila sedang berada di taman. Semua bunga di taman hanya berisi bunga mawar putih. Itu kesukaan Biru. Jingga tahu itu. Bahkan bundanya tidak tahu apa makanan kesukaannya, bunga atau benda apapun kesukaan dirinya. Bunda hanya memikirkan kesukaan Biru, Biru, dan Biru. Dan kini langit meminta dirinya berperilaku baik agar mendapat penilaian baik dari orang lain. Jingga tidak semunafik itu. Ia tidak mau memaksa orang untuk menyukai penampilan dan sifatnya, kecuali langit. Entah mengapa, bila bersama langit, ia merasa begitu nyaman dan memiliki rasa yang begitu kuat untuk bisa merebut hatinya. Jingga sendiri juga tidak tahu mengapa. "Jingga diskors kan? Sampai kapan?" tanya Jingga mengalihkan pembicaraan. Namun langit tahu bahwa Jingga cukup sakit hati mendengar ucapannya tadi. Terlihat kini gadis itu mengepalkan tangannya dengan mata yang berkaca-kaca, membuat langit lagi-lagi hanya bisa menghela nafasnya pusing. "Om juga nggak mau ketemu Jingga kan? Baiklah, Jingga pergi," imbuhnya seraya beranjak dari tempat duduk. Namun baru beberapa detik, tiba-tiba kepalanya kembali berdenyut hingga membuatnya kembali terjatuh. Untung saja langit begitu sigap menangkap tubuh Jingga hingga kini posisi Jingga terjatuh tepat di pangkuan langit. Mata keduanya bertemu dan saling menatap dalam. Ada sebuah rasa yang langit sendiri tidak bisa mengungkapkannya. Rasa yang sudah lama hilang dan kini seolah rasa itu kembali lagi. Cukup lama mata keduanya saling berpandangan hingga tiba-tiba pandangan langit turun sampai pada bibir mungil Jingga, bibir yang selalu mengoceh dan membuat kepalanya terasa pusing karena suaranya. Perlahan namun pasti, langit mengusap bibir itu membuat Jingga seketika menahan nafasnya. "Siapa yang mengizinkanmu pergi?" "Om yang..." Langit menyentuh bibir Jingga dengan telunjuknya, seolah memberikan isyarat agar gadis itu diam. Glek.
Om Langit mau ngapain? Gak mungkin mau buka segel Jingga sekarang kan? Gumam Jingga dalam hati dengan jantung yang berdebar kencang. Wajah keduanya semakin mendekat dan spontan Jingga memejamkan matanya seolah langit akan menciumnya. Ia sudah mempersiapkannya bila memang langitlah yang akan mengambil first kiss-nya. Ya, ciuman pertama, karena selama berpacaran dengan Bagas, Jingga belum pernah ciuman bibir. Hanya saja kadang Bagas mencium pipi atau keningnya. Dekat, semakin dekat, dan tiba-tiba ceklek. Ops, sorry. Jingga mau pulang sekarang, kata Jingga begitu kesal. Dengan cepat ia langsung beranjak dan berlari meninggalkan ruangan langit. Sementara itu, langit tak langsung mengejar Jingga. Matanya kini lebih menyorot tajam pada sosok seseorang yang tengah menyengir tanpa dosa di ambang pintu ruangannya. Sorry, kupikir dia sudah pulang, makanya aku langsung masuk, katanya sedikit menahan senyum. Langit menghela nafasnya kasar. Ada apa? Tanyanya dengan nada ketus namun malah membuat Maxim semakin terkekeh. Gak mau dikejar dulu Dede MS-nya, goda Maxim yang membuat Langit semakin mendengus. Katanya gak suka, gak nafsu, tapi mau disosor juga. Diem Max. Tapi seriusan Lang, memangnya kamu belum? Ku bilang diem Max, seru Langit marah. Oke, diem, kata Maxim mengalah. Sorry, ini aku mau nanyain kenapa berkas yang ini belum kamu tanda tangani, padahal proyeknya udah mau mulai. Maxim sudah merubah wajahnya menjadi lebih serius. Ia mendekati Langit dan memberikan sebuah map yang berisi berkas tentang kerjasamanya dengan AF Group. Aku masih bingung, ucap Langit lirih. AF Group adalah nama perusahaan dari ayah mantan kekasihnya, Biru. Astaga Lang, jangan bilang kamu masih... Gak semudah itu Max, potong Langit dengan cepat. Aku sudah berusaha, tapi tiba-tiba Om Faris datang dan mengajak kerjasama. Otomatis dia kembali mengingatkanku dengan Biru. Lalu aku harus bagaimana? Apa Jingga benar-benar gak bisa menggantikan warna biru? Mereka sama-sama warna loh. Kamu pikir krayon bisa diganti semudah itu? Lang, kamu sadar gak sih? Hidup itu memang seperti sebuah lukisan. Langit, kamu lihat langit deh. Memang kadang warnanya biru, tapi gak melulu harus selalu biru. Ada kalanya ketika hujan datang, warna langit akan berubah gelap, abu-abu, bahkan hitam. Cukup Lang, sudah cukup. Selama belasan tahun warna kamu selalu gelap. Biarkan Jingga masuk dan memberikan warna cerah itu lagi. Kamu gak mau menata hidup kah? Kamu gak mau maju ke depan? Mau sampai kapan Lang? Mau sampai kapan kamu akan terjebak dengan... Cukup Max, kepalaku pusing. Tinggalkan berkas itu di sini. Akan aku pikirkan ulang lagi. Sekarang lebih baik kamu keluar. Usir Langit langsung memutar kursinya membelakangi Maxim. Seperti halnya cuaca hari ini Lang. Emang kamu mau cuaca mendung hujan begini terus? Pasti kamu butuh matahari dan bahkan pelangi agar mencerahkan hari-harimu. Come on Lang, kami sudah membantumu sejauh ini. Kami sudah mendukung dan memberikan semangat. Tapi kembali lagi, semua akan percuma. Kalau kamu sendiri masih gak mau keluar dari zona kamu, masa depan kamu masih panjang dan dunia ini luas, bukan hanya tentang biru. Masih banyak warna lain yang siap memberikanmu warna. Jelas Maxim panjang lebar, tak ingin terus berdebat dengan sahabatnya. Maxim pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Langit masih terdiam dan mencerna ucapan Maxim yang memang ada benarnya. Namun, bukankah semua itu membutuhkan sebuah proses? Mudah mengatakan, tapi dialah yang menjalaninya. Dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jerit Langit frustasi. Kenapa kalian begitu mudah mengatakannya? Karena kalian tidak pernah merasakannya.